ibu semuanya. Waktunya udah siang, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pada ibu baik yang menghormati, ibu-ibu peserta sosialisasi posda yang saya hormati, dan juga sahabat peserta KKN perdana tahun 2020 dan Barok yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kita dapat berkumpul pun dalam rangka menjalankan tugas kami, program kami KKN perdana tahun 2020 dari Masjid Al-Mubarak Bandar Mataram. Dua kalinya sholawat teriring salamnya Allah senantiasa mengaturkan bukan kita junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nantinya jadi aku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya karena ibu-ibu dapat berkumpul pagi hari ini menuntaskan tugas kami, meluangkan waktu dan kesempatannya. Namun sebelumnya saya disini akan memperkenalkan diri. Saya sendiri namanya Muhammad Rifai, alamat rumah saya di Banjaragung. Jadi kalau punya tetangga atau punya saudara apa ya lebih tepatnya di Lubang Kapit, Rombong 5. Sebelah saya ini namanya Betunter, mungkin udah gak asing lagi. Dan sebelahnya itu namanya Ulfa Imro'atu Husna. Ini agak jauh, domisilinya Kota Pempek, Palembang. Alhamdulillah bisa kuliah di Komodo. Terus di luar sana ada yang cantik, Mas Nawawi. Mungkin udah gak asing lagi yang sering ke pasar itu. Dan yang satunya dari Palembang juga. Nah, maksud dan tujuan kami mengundang ibu-ibu ini untuk melaksanakan tugas, yaitu tugasnya berupa program kerja posdaya, pos pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Tentrem, itu waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kepada seluruh bait yang saya hormati, kepada ibu-ibu peserta percontohan toga yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami di sini sekelompok peserta KKN. Jadi kami ini ditugaskan dari kampus untuk terjun langsung di dalam masyarakat, Bu. Terus di sini kita membuat sebuah agenda kegiatan yang nantinya akan dilaporkan untuk pertanggungjawaban kami ke kampus. Jadi ini sebagai apa ya bahasanya, tanda buktinya kalau kita itu benar-benar terjun di dalam masyarakat. Makanya kami mengundang ibu-ibu semua ini untuk percontohan agenda kami. Di sini kami ambil temanya toga. Toga niku engko nenten sekertos. Toga. Toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga. Nah,
di sini agenda kegiatan kita adalah pengenalan toga kepada ibu-ibu. Mungkin udah nggak asing lagi sebenarnya toga, cuma untuk penyebutan toganya yang masih asing. Tapi apa itu toga sebenarnya jenengan semua itu sudah tahu, ya. Toga itu tanaman obat keluarga. Nah, di sini pengertian toga, tanaman obat keluarga adalah tumbuhan yang ditanam oleh keluarga di sekitar lingkungan rumah yang mempunyai khasiat penyembuhan sebagai apotik hidup yang dimanfaatkan oleh keluarga secara sederhana. Mungkin tanpa kita contohkan, sebenarnya jenengan semua itu udah punya di rumahnya masing-masing toga, nggih? Ada jahe, kunyit, kencur, ya, itu semua udah punya sebenarnya, cuma belum tahu saja kalau itu adalah toga. Dan mungkin pemanfaatannya selain sebagai bumbu masak, toga itu bisa sebagai obat. Yuk, selanjutnya, nah di sini tujuan toga, kenapa sih harus setiap keluarga itu harus punya toga? Nah, yang pertama sebagai tanaman obat keluarga, jadi menghindari kita, meminimalisir kita menggunakan obat kimia. Kalau kita mumet belinya Paramek itu mengandung kimia yang sangat banyak, tidak bagus untuk kesehatan. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi obat-obat alami yang kita tanam sendiri di kebun kita. Yang kedua, sebagai penanggulangan pertama pengobatan suatu penyakit. Jadi sebelum kita membeli obat harus dicoba dulu obat yang alami, yang dosisnya kecil. Jadi untuk kesehatan tubuh kita itu nggak bermasalah. Kalau obat kimia nanti mungkin sekarang minum sembuh, tapi dampaknya nanti akan ada karena mengandung kimia. Yang ketiga, membantu masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan secara sederhana. Jadi tingkat derajat kesehatannya itu meningkat karena nggak ada obat kimia tadi. Makanya kita bahasannya itu nggak ngendap. Kalau kimia itu sembuh, tapi dia ada pengendapan yang nantinya akan timbul suatu penyakit. Yang selanjutnya, sebagai sistem pengobatan yang murah dan aman, nggak harus keluar duit kalau kita nanam sendiri. Yang terakhir, untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Jadi nggak perlu sampai dirawat karena dari awal kita sudah bahasannya mencegah. Kalau punya sendiri kan berarti konsumsinya rutin. Sebelum penyakit datang ke kita udah mencegah terlebih dahulu. Maka di sini penyembuhannya itu bisa lebih cepat karena kita setiap hari sudah mengkonsumsi. Kalau sakit pusing minum sudah sembuh tanpa harus minum obat kimia, tanpa harus masuk rumah sakit. Selanjutnya, mengapa toga itu perlu dimanfaatkan? Nah, berarti di sini ada beberapa manfaat dari toga itu sendiri. Berbagai manfaat toga atau herbal. Nah, toga itu biasa disebut sebagai obat herbal. Herbal itu berarti alami tanpa kandungan kimia. Yang kedua, sebagai minuman bugar. Nih, contoh kecilnya, jus. Kalau kita beli jus yang udah kemasan, itu secara tidak langsung kimianya ada pengawetnya. Tapi coba kita punya misalnya pepaya, misalnya punya apa lagi kalau di desa itu yang banyak, tomat, itu dibuat jus sendiri, nggak usah dikasih apa-apa, kasih gula sedikit secukupnya diminum, itu sudah sangat sehat dibandingkan kita beli jus yang di supermarket atau di pasar. Itu pasti mengandung bahan-bahan yang tidak sehat, contohnya pengawet. Yang kedua, ramuan untuk gangguan kesehatan ringan berdasarkan gejala. Nah, jadi sini beberapa tanaman itu berkhasiat sebagai obat untuk dijadikan ramuan bahasannya tradisional. Tapi walaupun tradisional, manfaatnya sangat luar biasa. Yang ketiga, ramuan gangguan kesehatan khusus lansia. Nih, untuk lansia lanjut usia, bagi orang-orang tua itu sebenarnya nggak boleh mengkonsumsi obat-obat kimia, tapi ditelateni mawon melalui tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar, itu semuanya sebenarnya mengandung obat. Kemudian yang keempat, memelihara kesehatan ibu. Ini khususnya untuk ibu menyusui. Jadi sering-sering minum jamu lah, beras kencur, kunir asem, pahitan, itu sebenarnya baik untuk kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kelima, meningkatkan gizi anak. Anak itu nggak usah diberi makan yang mahal-mahal, Bu. Ya, biarpun murah, yang penting
gizi. Kadang-kadang ibu itu salah persepsi, pengennya anaknya pinter, dikasih makan yang mahal-mahal, tapi beli di pasar, beli di warung yang paketan, itu justru malah tidak sehat. Sama manfaatkan aja lingkungan sekitar, tanami kangkung, tanami bayam, tanami seledri, tanami apapun yang bisa dimanfaatkan untuk makanan anak. Daripada anak dibeliin super mie seharga 2.500, mending dikasih maem sama sayur bening bayam, itu lebih sehat. Nggak beli kan ya, kalau udah nanam sendiri tinggal metik di sayur. Tapi kalau super mie itu sama dengan nasi, nggak ada gizinya ya. Super mie itu hanya karbohidrat, dia itu standarnya sama dengan nasi. Jadi salah kaprah kalau sampean ngasih makan nasi lauknya mie, itu salah kaprah, nggak ada gizi di situ ya. Jadi kalau nasi lawannya harus zat besi dan lauknya. Zat besi itu banyak di seledri ada, di bayam ada, dan di sini lauknya bisa ikan asin, bisa tempe, tahu bisa. Nggak perlu ikan, telur nggak harus, kalau ada ya nggak apa-apa. Tapi tempe, tahu itu udah contoh dari lauk pauk untuk gizi anak itu yang cukup. Selanjutnya di sini contoh toga, salah satunya ada jahe merah. Nah, jahe merah ini masih langka ya. Kalau untuk lingkup bumbu biasanya pakainya jahe biasa ya, jahe gajah itu biasanya. Kalau jahe merah ini kalau untuk bumbu masak biasanya jarang, dia digunakannya untuk obat biasanya. Nah, nanti di sini kami ada sedikit kemarin karena nyari juga susah, udah beli sedikit, nanti kita praktek nanemnya jahe. Nanti untuk oleh-oleh ibu-ibu dibawa pulang, kita bawa bibit jahe merah. Kemudian selanjutnya, nah di sini manfaat jahe merah Bu. Yang pertama, melancarkan peredaran darah nih. Jadi kalau kita punya penyakit pembekuan darah, itu minum jahe bisa melancarkan peredaran darah. Kemudian obat kuat nih, ini kalau bapak-bapak ya. Kemudian obat sembelit, meredakan sakit perut, mengatasi mual muntah atau morning sickness. Ini kalau setiap pagi itu biasanya ada tau, bangun tidur hawanya mual-mual, batuk-batuk sambil mau muntah. Nah, itu minum jahe Bu. Minum jahe bisa meredakan itu, menghilangkan mual muntah itu setiap pagi. Biasanya banyak orang yang pagi-pagi bawek itu banyak. Nah, sering-sering minum jahe merah. Sering-sering minum jahe merah. Caranya buat gampang sekali, tinggal digeprek aja, direbus, terus kasih gula merah, diminum. Kalau ada asem, kalau biasanya tapi kalau punya mah kan nggak bisa asem, jadi cukup jahe, kasih garam sedikit sama gula merah. Kemudian memerangi sel kanker nih. Kalau kita punya bibit kanker, biasanya kanker itu kan turun temurun ya Bu ya. Jadi antisipasi kalau ada keluarga yang kena kanker, itu bisa diminimalisir pertumbuhan kankernya, jadi bisa menghilangkan. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh nih, bagi yang ibu-ibu sering sakit, kademen setitik sakit, kehujanan sedikit sakit, kerja berat sedikit sakit, sering-sering minum jahe biar kekebalan tubuhnya sehat. Kemudian anti alergi nih, yang sering alergi bentol-bentol, biasanya ada alergi dingin terus bentol-bentol, makan apa alergi. Tapi kalau makanan biasanya udah bawaan, susah. Kalau makanan memang udah bawaan, tapi kalau untuk alergi dingin itu biasanya sembuh kalau minum jahe. Kemudian mencegah perut buncit nih, kebanyakan ibu-ibu perutnya buncit ya. Alhamdulillah saya enggak, karena saya rutin minum jahe dan jeruk ya. Saya enggak buncit perutnya. Yang perutnya buncit bisa dicoba setiap pagi rutin minum jahe. Kalau saya enggak jahe, setiap pagi itu teh tubruk itu tak peresi jeruk lemon. Setiap hari saya konsumsi itu 1 gelas sehari. Dan melancarkan menstruasi itu bisa. Jeruk tapi yang kecil gede, lemon yang kuning lonjong kayak jeruk nipis, penggantinya jeruk nipis ya nggak apa-apa. Kemudian baik untuk diet karena dapat membakar lemak nih. Yang pengen diet nggak harus kurangi makan ya, pola makan itu nggak boleh dikurangi, sehari 3 kali ya harus 3 kali, cuma polanya yang diatur. Kalau sampai pengen kurus terus nggak makan sehari ya lemes ya. Jadi perlu diatur pola makannya. Pola makannya itu jangan kebanyakan
nasi. Pola makan itu satu piring itu sepertiganya nasi, sepertiganya lagi sayur, baru nanti ada lauk dan buah. Tak hitung kates, buah, pisang, nggak harus jeruk, nggak harus apa bahasanya anggur, nggak. Buah-buahan seperti bisa pisang, sepunyanya apa pepaya, panennya apa dimakan itu udah sama kandungannya. Jadi jangan dipenuhi nasi sepiring tuh Bu ya. Porsi makannya dirubah. Sepertiga saja nasinya, sepertiga lagi sayur, ada lauk, ada buah. Biasakan itu pola hidup sehat. Kalau kebanyakan nasi kita cuma kenyang tapi nggak punya gizi. Jadi harus seimbang. Kalau saya makan tuh nggak bisa banyak nasi, harus banyak sayur. Sayurnya nggak harus yang mahal, kangkung tadi, bayam, nggak apa-apa. Yang penting diimbangi dengan lauk tadi, bisa tempe, tahu, ikan kalau ada. Kemudian menurunkan tekanan darah. Nih Bu, yang punya darah tinggi bisa menurunkan darah. Berarti kalau yang kurang darah jangan terlalu banyak. Boleh minum tapi jangan terlalu banyak karena jahe merah bisa mengurangi tekanan darah. Kemudian menurunkan kolesterol. Nih yang punya kolesterol. Biasanya kolesterol itu di sendi-sendinya sakit. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Coba minum jahe biar kolesterolnya tuh turun. Kemudian menurunkan berat badan. Nih tadi sebagai salah satu diet. Kemudian pereda nyeri sendi, yang sering nyeri sendinya, pegel-pegel itu bisa diminum. Kemudian memperbaiki siklus mens yang tidak teratur nih. Biasanya ibu-ibu itu pengaruh KB ya. Saya sendiri juga pernah 2 tahun nggak pernah menstruasi, jadi di badan tuh rasanya nggak enak. Tapi sekarang alhamdulillah karena mengkonsumsi jahe sama jeruk tadi lumayan. Ya walaupun nggak rutin tiap bulan tapi mending lah, sekarang ada perbedaannya. Jadi kalau mensnya itu keluar itu enak di badan, enteng. Tapi nek enggak mens pasti berat rasanya karena lemaknya numpuk di dalam tubuh kita. Itu sebenarnya enggak sehat. Makanya bagusnya itu sebenarnya enggak KB. Tapi ya enggak bisa kalau enggak KB. Gimana nanti ya? Sebenarnya kalau pengen tubuhnya bagus, pengen sehat itu enggak usah KB, tapi ya anaknya berudel. Jadi tetap harus KB tapi diimbangi dengan pola makan yang sehat. Kemudian mengatasi batuk nih ya, batuk bisa minum jahe, itu sudah sering. Tapi kan kadang jahenya jahe yang itu loh, jahe yang biasa. Tapi kalau jahe merah ini biasanya khasiatnya lebih. Kemudian baik untuk jantung, yang punya lemah jantung sering minum juga baik. Selanjutnya iya, jahe yang putih kan ada jahe, bahasanya jahe apa tuh nek wong Jawa? Ada jahe kebo, ada jahe apa? Nah, kebo itu khasiatnya kurang. Yang bagus itu yang kecil-kecil nih kok, sama yang merah nih kan. Kemudian yang kedua seledri, udah gak asing lagi nggih, seledri sebagai antibiotik alami. Jadi di sini sebagai kekebalan tubuh alami. Keajaiban seledri ini sama ampuhnya dengan antibiotik yang berbahan dasar kimia. Jadi sama dengan obat-obat yang kita beli di apotek dari dokter, antibiotik itu sama. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh ketika tubuh terkena serangan flu bisa disembuhkan dengan seledri, atau demam akibat kehujanan, maka sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk mengonsumsi antibiotik. Lebih baik untuk mengonsumsi daun seledri karena memiliki zat yang tak kalah hebatnya dalam urusan peningkatan imunitas tubuh. Jadi seledri itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Apalagi sekarang musimnya pandemi COVID corona belum hilang dari negara Indonesia. Jadi perlu kita mengkonsumsi seledri untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dari pemerintah pun kan diharuskan kita menjaga imunitas biar penyakit itu tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian di dalam daun seledri ini terdapat antibakteri dan anti-inflamasi yang sangat kuat. Selain dia bisa meningkatkan imun, dia juga bisa membakar atau membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Jadi salah satunya seledri ini bisa menghindarkan kita dari virus corona. Karena corona itu kan bakteri ya, bakteri dan rendahnya imunitas, dan itu semua bisa diantisipasi oleh
seledri sebenarnya. Selanjutnya, nah di sini lidah buaya, nggak asing ya Bu, lidah buaya. Lidah buaya biasanya digunakan untuk kembang ya Bu, untuk tanaman. Tapi ternyata lidah buaya itu bisa dikonsumsi. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi tanaman lidah buaya itu mengandung polisakarida yang bisa bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi dengan mengkonsumsi lidah buaya itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Lidah buaya bisa dibuat jus, bisa dibuat jelly. Tadi saya udah buat, nanti kalau mau ngicipi, udah buat jelly lidah buaya. Jadi tinggal diambil daging tengahnya itu, terus direndam pakai garam sejam lah. Wes hilang lendirnya kan, nanti keset, lendirnya hilang, dicuci sampai bersih, terus tinggal ngadoni jelly, nanti dicampurkan di situ. Enak. Tadi saya udah buat, nanti kalau mau ngicipi ya. Bisa dibuat jus juga. Selain itu untuk kesehatan kulit juga bagus, untuk rambut bagus, untuk masker wajah juga bagus. Kemudian menurunkan kolesterol juga bisa. Sumber vitamin, menyehatkan sistem pencernaan, mengobati luka bakar. Tuh kalau kena luka bakar, gelnya dalam itu bisa untuk ngolesi luka bakarnya, itu cepat sembuh. Selanjutnya, nah selain tadi ada lagi kunyit, nggak asing Bu ya, kunyit atau kunir. Khasiat kunyit menyembuhkan luka bersalin nih bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Jadi di sini mengkonsumsi kunyit itu cepat menyembuhkan lukanya. Kemudian untuk pengaliran darah, menghilangkan bau badan, mengurangkan angin, kecutkan rahim. Nah di sini mengurangkan angin berarti kalau kita masuk angin, kalau minum kunir asem itu anginnya bisa berkurang, keluar. Kemudian kecutkan rahim, ini berarti yang baru melahirkan itu disarankan minum kunir supaya kecut rahimnya itu kering tuh, maksudnya kering jadi nggak bisa nyisut bahasanya. Terus kencur, nah kencur, manfaat kencur dapat menurunkan kolesterol dalam darah, kemudian menjaga kesehatan pada tubuh, meningkatkan nafsu makan. Manfaat kencur sebagai pelangsing tubuh juga bisa, mengobati radang sendi. Manfaat dari kencur, untuk pemanfaatannya kencur selain sebagai jamu beras kencur, daunnya kencur itu kalau di sayur enak sekali ya, seger, ya seger, dioseng seger. Kalau sebenarnya sayuran yang ada di sekitar kita nggak harus beli Bu ya, nanam sendiri, kencur nanam, seledri nanam, bayam, kangkung semua nanam tanpa dipupuk kimia, obat rabuknya pupuk kandang saja itu sudah sangat sehat. Sampean kalau beli bayam di warung milih sing mulus-mulus Bu ya, nek sing uleran dibuang, padahal sing uleran ini mau sehat Bu. Bayam kalau mulus pasti dia mengandung pestisida, pasti disemprot biar nggak kena ular. Saya nanam sendiri di ladang ya uleran semua karena nggak disemprot. Tapi nggak apa-apa, nek ular doyan berarti sehat. Kalau ular nggak doyan berarti tidak sehat. Mau ular mati kok kita makan kan ya? Tuh logikanya seperti itu. Jadi nggak usah cari yang bagus, tapi cari yang sehat. Caranya gimana? Nanam sendiri. Ya, sedemikian percontohan toga. Sebenarnya jenis toga itu sangat banyak, tapi di sini kami 5 saja yang kami contohkan yang ada di sekitar kita, udah nggak asing lagi ya Bu. Mungkin untuk tanaman yang di sini ada itu mahkota dewan, dia nggak bisa dikonsumsi secara langsung, tapi khasiatnya itu apel-apelan di luar. Nah itu khasiatnya juga sebenarnya sangat banyak. Kemudian ada ini pohon sawo. Pohon sawo selain dia konsumsi sebagai buah-buahan juga bisa sebagai obat. Sawo bisa digunakan untuk obat apa Bu? Mencret atau diare. Daripada kita beli obat, dengan kita buat sendiri dari sawo itu diparut jadi obat diare. Kemudian apalagi di sekitar kita. Banyak sekali sebenarnya, semua yang kita tanam itu ada khasiat
khasiatnya, tapi kita tidak tahu. Nah, di sini nanti kami sudah bawa beberapa contoh. Nanti ada jahe merah, ada lidah buaya, sama seledri yang saya punya bibitnya ya. Jadi saya bawakan. Nanti kita tanam bersama. Hasilnya nanti silakan ibu-ibu bawa pulang. Ya, ada seledri. Itu seledri saya di rumah memang sudah banyak. Dulu beli di Jawa di kebun apel Malang, beli di Malang itu bibitnya ditampak, jadi kita jadi tampak diipuk jadi banyak, udah satu pot itu terus tak tangkarin jadi banyak, udah bunga, terus bunganya itu jadi biji sampai sekarang, jadi udah nggak kehabisan benih. Di rumah udah banyak seledri itu. Udah tak bawa tadi berapa, 9 atau 10 kolibet. Kolibetnya nggak kolibet beli Bu, saya di rumah memanfaatkan bekas sabun, bekas minyak, bekas sanglet itu kecil-kecil nggak pernah tak buang. Wadah-wadah itu saya manfaatkan untuk nanam. Kalau sama lewat mungkin rumah saya itu nggak kelihatan rumah, kelihatannya tanaman semua, penuh dengan tanaman, bisa bunga, bisa sayuran dan sebagainya. Itu dimanfaatkan. Ini punya ibu yang sebelah ya, nah itu udah contoh bagus itu Bu, nanam. Jangan hanya bunga Bu ya. Kalau bunga nilainya cukup untuk keindahan saja, tapi kalau kita jenis sayuran, jenis apa kan bisa untuk ekonomi juga, bisa dijual, bisa dikonsumsi. Jadi ibu ini udah bagus, di rumahnya udah banyak. Saya juga pengen punya kayak gitu, tapi lahan rumah saya sempit, jadi nggak bisa. Bisa nanamnya cuma di pot-pot aja. Guys, demikian. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya istirahat dulu, silahkan minum, makan. Nanti setelah ini kita praktek nanam gitu ya. Dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip pertama, siapkan media tanamnya. Ini ada kompos dan tanah biasa. Nah, nanti kita aduk ya. Aduk guys. Dan juga siapkan wadahnya, ada polybag atau bahan plastik. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam polybag. Oh,